Halo semuanya, selamat datang di section Bikin Soal. Pada session kali ini, kita tidak fokus untuk mengerjakan suatu soal, tapi lebih kepada bagaimana soal Olimpiade Matematika itu dibuat. Salah satu ciri khas soal Olimpiade Matematika adalah dengan memanfaatkan tahun di mana Olimpiade Matematika itu dilaksanakan. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari pertama di tahun 2026. Maka dari itu, di video pertama kali ini, kita coba bikin soal Olimpiade Matematika dengan memanfaatkan angka 2026. Pertama kita cek faktorisasi prima dari 2026, yaitu 2 dikali 1013. Dari faktorisasi prima ini kita dapat membuat dua soal basic, yaitu tentukan banyaknya faktor positif dari 2026. Soal yang kedua adalah tentukan jumlah semua faktor positif dari 2026. Dua soal ini sangat sederhana ya, bahkan jawabannya sangat bisa untuk dikuli. Saya pun yakin dari kalian yang melihat soal ini dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan pulpen. Soal ini juga sangat susah untuk dikembangkan lebih lanjut jika dihubungkan dengan faktor positif. Nah, oleh karena itu coba kita tambahkan syarat di awal, yaitu misalkan kita hubungkan dengan bilangan asli N kurang dari 2026. Oke, coba kita hubungkan dengan FPB-nya. Nah, kita lihat FPB dari N dengan 2026, di mana N-nya itu kurang dari 2026. Nah, itu ada 4 kemungkinan ya, yaitu 1, 2, 1013, sama 2026. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada FPB-nya yang bernilai 1. Nah, ini kata lainnya adalah saling prima. Nah, di sini kebetulan ada konsep di mana banyaknya bilangan asli N kurang dari 2026 dan saling prima dengan 2026 itu adalah konsep Euler. Nah, dari sini kita bisa membuat satu soal, yaitu tentukan banyaknya bilangan asli N kurang dari 2026 yang saling prima dengan 2026. Nah, soal ini juga soal yang sangat konseptual karena dengan menggunakan Euler sudah langsung dapat jawabannya ya. Nah, kalau dengan faktor positif tadi cukup susah untuk dikembangin. Nah, karena faktornya juga sedikit. Nah, sekarang itu merupakan keuntungan sendiri kalau dihubungkan dengan FPB. Karena apa? Karena kemungkinan nilai FPB-nya itu cukup sedikit, yaitu ada 4 kemungkinan ya, yaitu 1, 2, 1013, dan 2026. Nah, dari sini kita bisa membuat soal yang cukup seru, tapi masih tergolong manusiawi, yaitu seperti ini. Tentukan nilai dari FPB 1 dengan 2026 ditambah FPB 2 dengan 2026 ditambah FPB 3 dengan 2026 sampai seterusnya, sampai yang paling akhir adalah FPB dari 2026 dengan 2026 itu sendiri. Nah, soal ini dari template penulisannya terlihat seru atau terlihat susah, tapi sebenarnya ini cukup manusiawi dan cukup sederhana untuk bisa dikerjakan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita manfaatin dari faktornya, nah terus kita hubungkan dengan FPB. Nah, coba sekarang kalau kita tidak menghubungkan dengan faktornya, tapi kita menghubungkan dengan sifat bilangan-bilangannya, sifat digit-digitnya, yaitu 2026. Kita lihat 2026 itu memiliki digit 2 sebanyak 2. Nah, di sini kita bisa melihat ini kan 2 sama 2. Nah, itu kan adalah suatu yang cukup istimewa. Nah, ini bisa kita kembangin menjadi suatu soal, yaitu seperti ini. Tentukan
banyaknya bilangan asli 4 digit yang mengandung digit 2 tepat sebanyak 2. Tepat sebanyak 2. Nah, tapi namun perhatikan nih, di soal ini itu tidak menulis informasi 2026 sama sekali. Nah, kalau misalkan seorang tim soal itu ingin memasukkan angka 2026, maka harus dirubah sedikit bahasa soalnya. Mungkin revisinya seperti ini, biar muncul angka 2026. Misalkan diketahui H adalah himpunan bilangan asli 4 digit yang mengandung digit 2 tepat sebanyak 2. Nah, sebagai contoh 2026 adalah anggota dari H. Nah, pertanyaannya sama, yaitu tentukan banyak anggota dari H. Nah, dua pertanyaan ini itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sama, cuman di soal kedua itu bahasa soalnya kita bisa menampilkan angka 2026. Jika tim soal itu emang sengaja untuk menguatkan bahwa soal ini itu dibuat untuk kompetisi tahun 2026. Nah, soal selanjutnya yang lebih seru sebenarnya bisa lagi. Kalau tadi itu hanya digit 2 yang muncul sebanyak 2. Nah, sekarang kita bisa modifikasi soal yang lebih seru lagi. Kalau misalkan bukan hanya digit 2 yang muncul sebanyak 2, tapi kayak misalkan digit K muncul sebanyak K. Nah, tapi untuk kali ini kita langsung coba bahasa soal yang lebih umum dan bisa tetap menampilkan angka 2026. Nah, bahasa soal yang bisa dipakai adalah dengan mendefinisikan suatu bilangan. Sebagai contoh, didefinisikan bilangan asli 4 digit atau bukan didefinisikan tapi kayak sebut gitu ya. Sebut bilangan asli 4 digit sebagai, andaikanlah karena misalkan muncul 2 sebanyak 2, muncul 1 sebanyak 1. Nah, itu mungkin kita sebut aja misalkan solid gitu ya. Nah, jadi sebut bilangan asli 4 digit sebagai solid jika terdapat digit K. Misalkan gini ya, terdapat digit K yang muncul sebanyak K kali. Sebanyak, nah ini kita kasih kata tepat ya. Muncul sebanyak tepat K kali. Nah, segini ya. Sebanyak tepat K kali. Nah, ini baru kita kasih contoh. Sebagai contoh 2026 adalah bilangan solid. Gini ya. Adalah bilangan solid. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya bilangan solid. Nah, di soal ini levelnya udah udah lebih tinggi ya daripada soal sebelumnya, bahkan lompatannya cukup jauh karena di sini kita tidak tahu digit K itu berapa. Jadi digit K-nya itu kalau ini 4 digit kan berarti bisa kayak digit 1, digit 2 atau digit 3 atau digit 4 kan maksimal. Nah, karena itu ada lumayan banyak kemungkinan-kemungkinannya, maka ini levelnya cukup tinggi ya. Nah, tapi di sini ada satu masalah, yaitu biasanya ada suatu keambiguan, yaitu digit 0. Digit 0 muncul 0 kali, apakah itu termasuk bilangan yang memenuhi? Nah, kadang biar soal itu tidak ambigu, nah maka di sini tim soal itu akan menambahkan kayak misalkan biar mengurangi keambiguan. Nah, jadi
kita tambahkan, yaitu terdapat digit K yang tidak sama dengan 0. Jadi ini kayak memperjelas bahwa yang yang memenuhi K-nya itu 1, 2, 3, 4. Jadi mengurangi pandangan bahwa 0 itu digit 0 muncul sebanyak 0 kali itu masuk atau tidak. Jadi sekalian aja diperjelas, maksud soalnya itu dibuat kayak K tidak sama dengan 0. Jadi keambiguannya sudah hilang dari soal ini. Jadi fokus ke digit 1, 2, 3, sama 4. Nah, salah satu cara dalam soal ini mungkin yang bisa dipakai adalah dengan memanfaatkan prinsip inklusi eksekusi ya. Nah, sekarang coba kita manfaatkan karakter dari 2026 digit-digitnya. Kita lihat digit-digitnya itu genap semua. Digitnya adalah genap semua. Nah, ini sangat bisa untuk kita kembangin menuju soal basis. Nah, karena apa? Karena kita lihat kalau digitnya itu genap semua, yaitu misalkan 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini bisa kita reduksi menjadi kayak basis 5. Karena apa? 0 itu misalkan kita ganti dengan 0, ini kita ganti dengan 1, kita ganti dengan 2, kita ganti dengan 3, kita ganti dengan 4. Nah, ini adalah digit di basis 5. Nah, ini sangat bisa untuk kita kembangin menuju ke basis 5, yaitu kita hubungkan dengan soal barisan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Soalnya bisa dalam bentuk seperti ini ya. Diketahui AN adalah barisan bilangan asli yang semua digitnya genap. Digitnya genap dengan, nah ini misalkan kita urutkan. Misalkan A1 kurang dari A2 kurang dari atau kita kasih syarat ya. Ini AN adalah bilangan asli yang semua digitnya genap yang diurutkan dari terkecil. Yang diurutkan dari nilai terkecil. Dari nilai terkecil. Jadi sebagai contoh misalkan nilai A1 itu adalah 2, A2 itu adalah 4, A3 itu adalah 6, A4 itu adalah 8, nanti A5-nya itu adalah 20, A6-nya itu 22, A7-nya itu adalah 24, A8-nya itu adalah 26, A9-nya itu adalah 28, A10-nya itu 40, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau hubungin dengan angka 2026, nah coba aja misalkan soalnya seperti ini. Tentukan nilai dari A 2026. Nah, ini soal yang pertama. Nah, soal yang kedua itu adalah kalau kita balik suku ke berapa? Nah, suku ke berapa 2026 pada barisan tersebut. Oke, sekarang mari kita rekap beberapa soal yang berhasil kita buat tadi dengan memanfaatkan angka 2026, yaitu rekapannya seperti ini. Oke, cukup sampai di sini section bikin soal kali ini. Sekarang, kalian kerjakan soal yang kita bikin tadi, atau kalian bisa bikin sendiri soal versi kalian dengan memanfaatkan angka 2026. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa semuanya.